penumpukan banget di area selatan dan juga di area tenggaranya. Iya, dan lu lihat di EVOS, lu lihat Micro Blue bersama Laser. Benar-benar aman sekali rotasi mereka, tapi kayaknya DU juga mau membangun rotasi yang sama dan Audrey yang tadi terjatuh. Tak terselamatkan, tidak Iya. tahu Audrey jatuhnya kepencet loncat atau bagaimana. FX Heaven sedang melakukan healing tentunya menggunakan medkit tadi langsung 100% HP barnya. Gade Gits Bombs masih ada di balik dari cekungan bersama rekan satu timnya yang lain Daybot. Ternyata kali ini mereka akan melakukan disengage aja karena Nichil agak jauh di belakang, nggak bisa untuk nge-backup, dan tentunya kali ini Gede agak jauh posisi rekan lainnya. Bahkan Alan kali ini yang aku pengen bahas. Alan jauh dari kedua atau bahkan ketiga pemain dari GD. Mendapatkan satu pemain dari Alter Ego tadi, tentu ini menjadi salah satu poin segar, satu poin utama untuk GD Sedok Magits. Dan zona bouncing ke arah Creator Field yang masih didapatkan oleh Alter Ego, NFT yang melakukan split juga dua-dua kali ini, tapi kayaknya bakal di follow up oleh Batman dan juga Ramones. Tentu bakal menjadi penumpukan banget di area selatan dan juga di area tenggaranya. Iya, dan lu lihat di EVOS, lu lihat Micro Blue bersama Laser. Benar-benar aman sekali rotasi mereka, tapi kayaknya DU juga mau membangun rotasi yang sama dan Audrey yang tadi terjatuh. Tak terselamatkan, Iya. tidak tahu Audrey jatuhnya kepencet loncat atau bagaimana nih. Iya Karena sih. dia tidak kena tembak. Tadi Iya, iya. notif di feed Elin tuh ini terjatuh saja. Instan sendirilah gitu ya. Ya, Ya sih, apalagi zona tadi udah menggerus mereka. Kelihatan juga yang aku agak menarik tadi dari medium mapnya Reski. ya. Boom, rotasinya. Tuh, baru dibahas. Ini panjang umur banget sih pembahasan. Boom, mereka bergerak tadi. Perlahan-lahan, langsung ngeflanknya jauh banget. Mereka muterin area El Pozo. Terus ke area utara tentunya. Mereka tahu banget area-area ini yang pasti tidak akan diisi oleh pemain-pemain lawan karena cukup jauh dari play zone-nya sendiri. Blue Zone memang udah mulai cukup sakit karena ini udah menuju Blue Zone yang keempat. Dan ternyata Zuenci dapetin seorang Bonge yang pastinya ini akan menjadi Wah. malapetaka untuk seorang Fokker. Karena Fokker tinggal sendirian. Bonge memang di area ini. Dan Bonge sepertinya tidak terlalu mengetahui bahwa ada pemain dari Onyx yang udah menguasai San Martin utamanya. Satu pemain dari Onyx, Jobrenki, akan segera di revive tentunya. Dan Bonge langsung instan dipulangkan ke area lobby. Fokker sudah melakukan rotasi, namun Oh. Rosemary kali ini menggunakan suppressor pada M4-nya belum mendapatkan hit mark sama sekali ke area dari pemain Bigetron Red Alliance. Iya, dan ini dia berbahaya juga anak-anak dari Bigetron yang saat ini terus terpantau dari bagian high ground yang masih diisi oleh Rosemary. Dan itu dia sudah terlihat seorang Luxi. Beberapa peluru panas masuk ke bagian badannya. Tapi saat ini juga tentunya mereka bakal mengunci habis-habisan. Mengingat lagi dari GPX masih mendapatkan sedikit bagian area circle. Dan akan menahan pergerakan BTR. Otomatis circle bergerak, BTR yang akan bergerak terlebih dahulu. Kalau masih ditahan oleh GPX akan menjadi PR besar juga. Tapi di bagian sisi lain juga beberapa tim sudah mulai bangun rotasi, mereka ditabrak juga kompon yang diisi rumah bata atau gudang bata yang juga diisi oleh seorang player dari HFX Sinon akan memanggil bantuan oleh teman-teman untuk melakukan regroup karena dia tidak bisa melawan satu orang atau 4 player yang masih aktif dari 2-1. Menurut aku nih ya, Ya, ini nggak terlalu worth it untuk direbutin nih gudang bata ini. itu dia. Kenapa? Karena zona nggak ada di area gudang bata, lebih ada di area gudang hijau. Dua gudang hijau sebelahnya, namun ternyata fight nggak bisa dielakkan. Flekido sudah tertumbangkan tentunya dari 2-1 kali ini. Dapatkan oleh para pemain HFX dan kali ini ada backstab yang terjadi oleh seorang Banyu ke area Sinon. Agansi pengen mengcounter, refleksnya tidak dapat dan harus dipulangkan ke area lobby. Kita lihat beberapa pemain lagi, tinggal 2 pemain dari HFX yang masih bertahan. Sinon akan ditinggalkan saja, tentu Harvest akan berjaga-jaga untuk bisa memberikan kejutan kepada para pemain dari tim 21 tadi. Tapi di sisi lain ternyata tim Onyx bertemu dengan Aura. Aura harus digempar-gempurkan oleh para pemain Onyx. Zuenci ditumbangkan, masih bisa sepertinya kalau misalnya agak merangkak sedikit karena Jaxi pun tertumbangkan kali ini. Dan Jar Jar sudah melakukan inisiasi untuk merevive rekannya. Tapi hati-hati Onyx karena di sebelah kanannya itu ada para pemain dari Gig. Iya, dan ini dia Onyx yang barusan saja keluar dari San Martin langsung bertemu dengan Aura lagi, mengumpulkan beberapa tambahan pundi-pundi poin. Tapi ada pertemuan di bagian sisi lain juga sudah mulai terjadi. Dan saat ini circle sudah mulai berganti, ini berada di bagian area posisi yang berbahaya sekali. Ada bagian
tinggi dan juga bagian rendah, dan di bagian tengah-tengahnya itu benar-benar belum dikontrol oleh beberapa tim, dan Dewa United yang baru mulai masuk mendapatkan beberapa fight lagi, dan di bagian kanan juga RRQ bakal menyambut lagi kedatangan tim anak-anak dari Geek, dan dari bagian kamera kita Rosemary bakal menjegal, dan mereka ternyata masih menahan ini, Odi. Betul banget, Rosemary dan beberapa pemain dari GPX lainnya masih menjaga bukit yang pasti di bawah ada lawannya, Bigetron Alliance tadi. Namun, dari sisi lain Gudang Dewa yang sudah dimanfaatkan oleh RRQ tadi didatangkan oleh para pemain Onyx kali ini. Namun, pemain Onyx nampaknya satu player lagi, yaitu seorang Joe Brengki. Ter-take down kembali, harus segera di-revive agar optimal dengan mereka 4 squad. Tapi kali ini Mort dan juga Voldemort serta Asa sudah berada di posisi yang berdekatan. Cleon pun tertumbangkan. Sisa Jarja dan Zwenci. Langsung setup push dilakukan oleh para pemain dari RRQ kali ini. Voldemort dari sebelah kiri mencari informasi. Dan dari sebelah kanan pun ternyata seorang pemain dari tim RRQ tertumbangkan. Voldemort pun ditumbangkan. Sisa tinggal Mort dan juga Nerpeko. Apakah mereka akan segera melakukan push lagi ke area Onyx? Karena memang Onyx juga sedang kelabakan dengan sisa satu pemain, yaitu seorang Jarjar. Jarjar mencari informasi, ternyata sudah memberikan damage, dan Jarjar ditumbangkan oleh seorang Mort dan dipulangkan ke area lobby untuk Onyx di urutan ke-15. Wah, gila. Ini dia untuk mempertahankan sebuah rumah dewa akan sangat sulit sekali. Apalagi tadi kita lihat 2 melawan 2. Tapi dengan beberapa utility asap yang terus dibuka, akhirnya bakal membuat beberapa player juga kebingungan. Tapi saat ini kita bakal berlanjut lagi dengan fight yang sudah mulai kembali dibuka dari seorang Alan. Masih terpantau di bagian atas. Paling tertinggi melihat pergerakan dari anak-anak Dewa United. Dari seorang Kenot masih berupaya untuk bisa menyelamatkan seorang temannya. Tapi tak bisa lagi noobsnya dan harus terpulangkan, dan penyambutan juga dari seorang Racy. Wah, ada join tipis-tipis penyicilan juga dari Alter Ego di bagian atas. Oh sekali, dan kali ini Rosemary memberikan tappingan dengan AKM kali 3-nya ke area seorang Nerpeko yang udah low banget HP barnya. Untung masih bisa berhenti untuk melakukan revive. Voldemort sedang berusaha menyeberang, di take down oleh Rosemary, tapi counter dilakukan oleh para pemain dari RRQ ke area atas yang dikuasai oleh GPX. Tappingan terus terjadi, namun masih selamat. Voldemort luar biasa. RRQ masih utuh dengan 4 playernya. Masih bisa ya nyaris, dan ini dia dari Bigetron, dan pada akhirnya menyisakan Mesiri saja seorang diri. Harusnya Mesiri tapi dia kayaknya ganti nama jadi Mesiri yang masih bertahan menjadi harapan terakhir juga dari Bigetron. Berlanjut lagi dari EVOS yang dari awal-awal sudah mulai chaos, tertangkap 2 player mereka, tapi masih ada perjuangan yang terus dilakukan dari Lyser bersama Micro Blue. Fight pecah di bagian mana-mana juga, dan saat ini Dunia Games puas di posisi ke-12. Berlanjut dari RRQ. Masih terus bermain dengan cukup rapi, tenang, tidak terlalu buru-buru, masih sabar bermain dari kompon yang berada di bagian pinggiran circle. Ya, betul sekali, RRQ masih bertahan aja. Kalau mereka tahu di atas ada lawannya, nggak tahu vehicle mereka masih ada apa enggak, karena tadi terakhir Kop RB yang digunakan oleh Nerpeko sudah berasap. Nggak akan baik banget untuk mereka gunakan ketika melakukan rotasi. Drone sudah terspot posisinya oleh seorang Nerpeko juga, tapi masih ada satu low ground atau cekungan yang bisa dimanfaatkan. Tapi kali ini Rosesi dihajar oleh seorang Ponbit. Ponbit berusaha untuk turun, akan melakukan close combat dengan seorang Rosesi. Rosesi dipulangkan ke arah lobby, dijepit oleh 2 pemain dari Alter Ego. Iya, Aura juga tereliminasi di ke-11, tapi berlanjut lagi. Saat ini Yami yang baru dimasukin di game yang terakhir masih mendapatkan posisi yang cukup aman, masih memainkan utility, tapi mereka juga harus memikirkan secepat mungkin untuk masuk ke bagian circle. Ada beberapa granat kembali dikirimkan ke bagian mereka, dan ini dia Matoy. Oh my god, counter dari Mesiri bagus banget tadi Ki, asli keren banget dengan low HP-nya. Namun backup dari Matoy tadi cukup on point juga, apalagi ini zona sudah berjalan. Apakah GPX masih bisa bertahan dengan keempat playernya yang notabene tinggal seorang Matoy yang masih aktif? Kayaknya agak kebingungan nih para pemain dari tim GPX, karena bosku udah low HP banget. Dia harus segera melakukan healing. Sedangkan Linux juga udah low HP banget. Ada RRQ yang siap menyambut. K9 dari area lain. Meledak kendaraannya. Dan ternyata Asa sudah nge-spot, dan GPX dipulangkan oleh RRQ ke area lobby. Sisa 2 pemain dari RRQ sudah membukukan kurang lebih 8 elimination tadi. Dan kita lihat, boom, yang rotasinya tidak terbaca tiba-tiba muncul kali ini memberikan hukuman kepada pemain dari EVOS. Void dan EVOS
puas untuk di posisi mereka. Dan kali ini RRQ melakukan rotasi terakhir yang dilakukan oleh seorang nyicil belum on point, tapi ada sambutan dari Alan membuat RRQ puas di posisi yang ke-6. Boom, lagi dan lagi menguasai area zona mereka, menahan pergerakan, tapi ternyata mereka yang ditahan oleh para pemain alter ego yang sisa tinggal 2 player kali ini. Wah, hancur-hancuran semuanya. Walaupun mereka juga harus terminasi, tapi mereka juga berhasil memulangkan dengan beberapa elim yang cukup baik juga di atas 5 ya. Tadi kita tahu bahwa RRQ mendapatkan di atas 7 juga atau di atas 5. Nice try buat mereka, 5 tim tersisa di menit ke-22, circle ke-5 masih ada Boom, Geek, NFT bersama Alter Ego dan juga Genesis. Ini potensi atau kekuatan yang masih dimiliki dari NFT bersama Genesis cukup baik. Tapi PR juga masih dalam dari Alter Ego dan saat ini juga satu player dari Geek, si Moy tertangkap juga di bagian posisi kendaraan yang rusak saat ini juga dan masih terus dipantau juga dari NFT, memantau ke bagian semua titik yang ada kiri dan kanan. Fokus mereka bakal dibagi ke setiap arah. Batman luar biasa dengan sekarang kali 3-nya. Begitu on point, namun ternyata Reizi didapatkan oleh seorang Alan. Alan masih mencari keberadaan dari rekan-rekan seorang Reizi dari tim Boom yang masih aktif dengan 2 playernya. Okta memberikan counter di area smoke. Through the smoke dilakukan kali ini tapi belum membuahkan hasil apa-apa. Backup dilakukan tapi tipis banget Okta. Setidaknya masih bisa mengamankan seorang Reizi untuk bisa segera di revive. Ponbit melontarkan satu nade ke arah depan, masih mencari Boom, betul-betul tersandwich posisinya. Di depan mereka ada Gedegits, di sebelah mereka ada tim Alter Ego. Dan lihat Ponbit, Reizi hampir saja tertumbangkan, Geek dipulangkan di posisi yang ke-5. Ponbit lagi dan lagi tidak kehabisan nade dan ini tinggal 1, nade 1 dan smoke 1. Swavel terspot posisi oleh seorang Booms, Booms maju ke area depan. Alan pun membuka rotasi ke area dari NFT untuk bisa nge-flank dan nge-backstep dari beberapa pemain NFT yang udah terlihat sepertinya. Hati-hati Alan udah tipis banget, apalagi satu pemain NFT udah mendapatkan Alan juga Ramones, luar biasa sekali. Itu dia movement yang dibangun cukup berbahaya sekali dan fatal akhirnya Alan tertangkap, tapi bagian sisi lain dari Alter Ego terancam juga, tapi malah Poni masih menyebabkan 1, tapi backup datang lebih cepat dari seorang Okta dan akhirnya Alter Ego rata juga dan saat ini juga masih terus berlanjut. Nyicil mengadu aim dan ternyata harus rata di tangan dari NFT. NFT menggila saat ini, game yang terakhir masuk dalam top 2 harus berhadapan dengan Boom. Gak ada obat loh Batman. Lihat fast pick-nya Ki. Iya. Bagaimana dia menggunakan fast pick dengan begitu baik. Mekanik yang dimiliki oleh seorang Batman itu betul-betul gak di luar rata-rata manusia biasa. Iya. Ini keren banget sih, luar biasa apa yang dipertontonkan oleh para pemain profesional di PMPL kali ini. Namun 4 melawan 3 tentu agak cukup worth it karena mereka sama-sama mendapatkan zona. Tapi enaknya adalah NFT punya area high ground. Mereka punya vision yang lebih luas. Split dilakukan. Bahkan Batman kali ini berusaha untuk mencari seorang Okta. Okta udah terspot tapi belum sama sekali. Hanya memberikan informasi ke area Boom bahwa ada Batman di area atas. Iya, betul sekali. Dan satu player juga sudah berhasil menghancurkan satu buah kendaraan Coupe RB menjadi fortingan permanen mereka juga. Tapi tentunya juga mereka harus benar-benar rapi dan harus menjaga jarak mereka. Karena mengingat satu tumbang saja fatal buat mereka. Mereka bakal dikunci dari bagian kiri, kanan. Sudah di lock oleh 4 player yang masih aktif dari NFT. Tinggal menunggu lagi dan sudah melihat circle-nya berganti. Dari NFT masih cukup aman mendapatkan bagian circle. Dan dari Boom cuma mendapatkan tipis circle yang harus memaksa mereka mau tidak mau harus maju dan akan disambut kecuali mereka mengadu aim dan memainkan banyak asap. Ini open field banget sih di area depan dari Boom sendiri. Mereka pasti udah kehilangan vision karena memang NFT udah punya banyak banget pemain yang disebar oleh mereka. Bahkan Batman kali ini berusaha untuk melontarkan satu molly ke area depan. Apakah akan on point? Sepertinya tidak. Masih agak berjarak dari seorang Okta kali ini. Sudah melakukan setup smoke untuk beberapa pemain dari Boom dan Swavel serta drone ditugaskan di area tengah. Batman masih fokus di area atas. Udah dapat informasinya di balik satu obstacle. Namun masalahnya adalah mereka tidak akan berani untuk maju secara gegabah seperti itu. Dan ternyata Yami ditumbangkan oleh seorang Swavel dengan mini 14-nya. Lagi dan lagi para pemain Boom melakukan revive. Ini dia, mereka ter-take down, masih sempat di side terus. Dan tapping-tappingan yang diberikan oleh Ramones ke area seorang Yami tidak bisa
bisa membuahkan hasil ke area boom. Dan boom kali ini Masuk. terus dijegal oleh para pemain dari NFT. Rezi ditumbangkan, last player standing, yaitu seorang Okta. Apakah akan bisa mengclutch? Tapi kali ini half HP baru dia dapatkan, akan maju terus perlahan-lahan. NFT, oh my god, winner.